semuanya yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah pagi ini Allah temukan kita di tempat yang sangat mulia. Di tepat jam 7 saya mengisi di sini. Kulo memang naik dugi mesti pas. Kadang pas mulai kulo teko. Kadang pas istirahat kulo teko. Kadang pas do bubar kulo nembe teko nggih nate. Dadi kulo niku naik dugi mesti pas kaya SPBU. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tema kita pagi ini adalah hikmah moralitas dalam Maulid Nabi. Hikmah yang terkandung dalam peringatan Maulid Nabi ditinjau dari moralitas apa yang sudah dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad pada saat itu hingga sekarang. Bapak Ibu, tentunya Nabi pernah menyampaikan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak niku nopo gampangane budi pekerti. Akhlak niku nggih kados niki Ustaz Hasan nyugoi kopi niku nggih akhlak. Sebab ana penceramah sak jam ngelak kok dijarke mawon niku namine mboten berakhlak. Salah satu akhlaknya adalah nyogati minuman kepada penceramah. Dan juga ada tutupnya. Sebab nek mboten nonton tutupe kopi ini dadi adem, nek adem mules ya, mulane sukani tutup. Nah niki gelasnya kaya ning TV ketoke dhuwur tapi isine seprapat seprapate meneh kanggo cekelan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya sering menyampaikan termasuk pagi tadi di Masjid Al-Ikhlas di daerah Kanguru sana, bahwa setelah Nabi Isa alaihi salam dirafa oleh Allah ke langit, itu Allah belum memberikan ganti sebagai Nabi dan Rasul berikutnya sampai 600 tahun. Bayangin Bapak Ibu, mulai Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit 600 tahun sampai kelahiran Nabi tidak ada Nabi dan Rasul. Kalau umur waktu itu rata-rata orang 100 tahun, maka 6 generasi tidak dikawal oleh para Nabi dan Rasul. Bayangkan rusaknya kayak apa tatanan kehidupan. Organisasi saja tanpa pengawalan struktur kepengurusan itu ruwet. Misalnya pagi ini nggak ada yang ngawal, tahu-tahu pokoknya melaku jenengan tanpa pengawalan, tahu-tahu do nyekel mic dewe-dewe. Terus jenengan mau ngene aku wae sing mimpin maulid. Yang satu bilang ojo suaramu elek, aku wae. Yang satu bilang aku saja. Lho niku nek kakean sing ngatur niku mboten saged lurus, mesti ruwet. Supir bis nggih ngoten, satu supir bis kok loro, sing ji kepengin nganan, sing setunggale kepengin ngiri. Niku kaya ibu-ibu rating kanan menggoke ngiri. Itu ada 2 supir itu nggih. Dadi wonten ibu-ibu kok rating kanan beloke kiri. Barangkali yang satu ngeriting, yang satu belok kiri niku prewangane Bapak Ibu. Mulane kula mboten nyalahke ibu-ibu. Niku selalu menjadi tersangka, padahal tidak semua ibu-ibu ya Bu ya. Nggih, gara-gara niku viral terus jenengan dadi hati-hati to akhirnya. Nah, jangan sampai seperti ibu-ibu yang ngeriting ke kanan tapi beloknya ke kiri. Jenengan mesti muni ya aku ra kok ngono gitu. Tapi juga ada yang terasa ya aku banget ngono ya no. Maka harus ada pemimpin pengganti. Maka kemudian Allah turunkan
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penerus para nabi sebelumnya, termasuk Nabi Isa alaihi salam. Dan sebetulnya penerus risalah secara lahiriah. Hakikatnya Nabi Muhammad itu imamul anbiya wal mursalin. Pimpinane para nabi, pimpinane para rasul ya Nabi Muhammad itu. Bahkan cahayanya itu sudah dititipkan kepada Nabi Adam. Nabi Adam kapundhut dititipkan lagi kepada Nabi Idris. Nabi Idris kapundhut dititipkan cahayanya milik Nabi Muhammad kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh kapundhut kepada Nabi Hud. Nabi Hud kapundhut kepada Nabi Soleh. Dan seterusnya sampai Abdullah bin Abdul Muthalib. Begitu Abdullah ayahnya Nabi Muhammad wafat, cahayanya dikembalikan kepada yang punya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Abdullah pada saat itu buat rebutan para fatayat-fatayat. Semua fatayat-fatayat ingin dinikahi oleh Abdullah karena wajahnya bercahaya. Tapi ketika dikembalikan kepada yang punya, yaitu Nabi Muhammad, Abdullah wajahnya biasa wae. Ketika banyak yang mau dinikahi, maka perempuan-perempuan fatayat tadi mengatakan, wajahmu rak koyok biyen luar biasa, saiki biasa wae. Itulah kenapa, karena cahayanya sudah dikembalikan kepada yang punya. Yang punya adalah junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibaratnya ini adalah kegantengan, maka yang separuh itu milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang seperempat untuk Nabi Yusuf, yang seperempatnya lagi untuk dibagikan kepada kita seluruh dunia, mulai Nabi Adam sampai Adam Damiri. Sopo kuwi Adam Damiri? Itu dibagikan semua, termasuk kita, jenengan, Jumadi, Jolodong, Slamet, Jono, Tulkiyem, Saropah, Ngatini barang niku koretane sisane bagian daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kok yang terkenal Nabi Yusuf yang paling ganteng Pak Ustadz? Iya, karena kegantengan, ketampanan, aura wajahnya Nabi Yusuf itu diperlihatkan langsung oleh Allah secara lahiriah. Tapi Nabi Muhammad itu dilindungi oleh Allah sehingga terhindar dari fitnah, terhindar dari ujian dalam urusan wajah. Nabi Yusuf niku dipun uji dateng Gusti Allah ketampanannya. Asal wong wedok weruh nyawang wajah Nabi Yusuf terpesona. Sampai Zulaikha kemudian mengatakan kepada ibu-ibu muslimat, kalau kamu melihat langsung wajahnya Yusuf, maka kamu akan terbelalak. Halah rak ngandel ndi kaya apa wajahe. Malah ditantang semua mbak-mbak fatayat-fatayat dan muslimat-muslimat. Akhirnya semuanya dipanggil, semuanya dibagikan mangga sama peso satu-satu. Begitu sudah selesai menghadap ke sini semua, semuanya sudah fokus ke depan, maka Nabi Yusuf disuruh lewat sama Zulaikha. Ketika lewat, ya, dalam perjalanan lewatnya itu para mbak-mbak dan ibu-ibu melihat ketampanan Nabi Yusuf langsung ya Allah. Saking hebohe ngoncai pelem kepiris tangane. Dan itu ada di dalam Al-Quran diceritakan sampai kemudian tidak terasa kalau tangannya yang kepiris, saking weruh tampane Nabi Yusuf alaihi salam. Malah sampai ibu-ibu mengatakan hadza malakun karim, ini bukan manusia, ini adalah malaikat yang mulia, ini adalah malaikat yang karim, malaikat yang mulia. Ini bukan bangsa wong kira koyok ngono kuwi gantenge. Ana ibu-ibu weruh guwong ganteng ngantek kepiris tangane. Kuwi nek ora Nabi Yusuf ora ana. Sak ganteng-gantenge jenengan niku nek didelok karo ibuke utawa mbak-mbak niku dijiwit mawon tasih krasa. Nggih mboten? Gantenge kaya napa Nabi Yusuf somben didelok bareng teng swarga. Nggih. Masyaallah. Nah, apa meneh sakniki apa ibu-ibu nek wis kadung nyawang pisan pindho ngono ki wis bosen.
Nggih mboten. Kata Zulaikha, kowe weruh pisan tok wae kaya ngono. Lah aku bendino nyawang Yusuf gitu ya. Nah, sekarang ini kalau nyawangnya bukan Nabi Yusuf, ya mboseni karena tidak ada cahaya sama sekali. Nah, pada saat kemudian Nabi Muhammad itu berbicara tentang ketampanannya, dibicarakan tentang ketampanannya, maka dalam satu riwayat dikatakan bahwa Nabi itu hidungnya mancung, tegak, lurus seperti huruf alif. Nah, kalau kita mau meniru Nabi Muhammad susah. Wong mboten pesen napa-napa ngerti-ngerti pun do pesek kabeh. Nggih mboten. Kalau Nabi Muhammad lahir hidungnya seperti huruf alif, kalau kita seperti lam alif. Wes lam alif fathah tanwin wah wis. Kalau Nabi Muhammad itu bibirnya itu seperti huruf mim, maka kalau kita meniru gak bisa. Wong lahir ceprot wis kaya huruf H gitu ya. Tapi apa yang kita tiru? Yang kita tiru adalah tentang akhlaknya yang kita sebut dengan moralitas. Nabi Muhammad itu sejak awal diciptakan cahayanya sudah mulia. Nabi Adam itu ketika akan menikah Siti Hawa itu maharnya pakai solawat kepada Nabi Muhammad. Bayangkan Nabi Adam menikah dengan Siti Hawa, belum ada manusia, belum ada siapa-siapa, tapi maharnya yang diberikan, mas kawinnya itu membaca solawat kepada Nabi Muhammad untuk Siti Hawa. Kalau kita seperangkat alat sholat, niku mawon boten genep, paling rukuh, Quran, sajadah, tasbih harusnya sak musolane, harusnya sak musolane. Lah engko nek ana rukuhe, ana sajadahe, salate ning ndi gitu ya. Tapi tentunya tidak seideal itu, tidak harus nggih. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu aja kadang-kadang keliru, seperangkat alat sholat menjadi seperangkat alat sunat gitu. Kemarin ada yang keliru seperangkat alat berat, berarti barbel gitu ya. Ada juga saksi yang keliru, sudah selesai sah malah jawabnya saya ngono ini, koyok ngangkat ke jenazah. Saya terima nikahnya si A binti si B untuk diri saya dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Terus saksi sah malah jawabnya apa? Saya lapo ngangkat ke jenazah gitu ya. Karena grogi. Kemarin ada yang lancar banget jawabnya, niku malah koncone do curiga. Sampean kok ijab kabul kok lancar banget nek jawab. Apa wis tahu ngono ki malah. Belum Pak, saya belum pernah Pak, saya hafalin betul Pak gitu ya. Nah seperti itu Bapak Ibu, ketika Allah turunkan Nabi Muhammad SAW, pada saat itu yang hamil ibunya adalah Siti Aminah. Allah tetapkan Aminah sebagai ibunya, Allah tetapkan Abdullah sebagai ayahnya. Maka ketika lahir, fahtazzal arsyu toroba wastibsyara, maka ars guncang pada saat itu, toroban wastibsyara, dengan rindu, dengan riang gembira. Ars itu goncang karena dua. Yang pertama karena kelahiran Nabi, tapi goncangnya dengan kerinduan, dengan kegembiraan. Yang kedua, ars goncang karena terjadinya perceraian di bumi. Kalau ada suami istri bercerai, ars jadi apa? Goncang. Dan akhir-akhir ini hampir tiap hari ars goncang terus karena terjadi perceraian di muka bumi ini. Mulane jenengan nek saged ampun menjadi pelaku goncang ke ars, jangan. Kalau bisa berhenti, ya. Sebab Kanjeng Nabi sudah lahir, jangan goncang lagi ars itu. Ketika Nabi Muhammad lahir, maka api yang ada di Persia padam. Wet-wetan sing asalnya niku gersang jadi subur. Kemudian pada saat itu juga Nabi Muhammad ketika lahir itu sudah dalam keadaan berkhitan
dan juga Nabi Muhammad dalam keadaan bersujud. Ya, itu versi yang ada di kitab Maulid kita. Masya Allah. Maka diterangkan dalam qasidah itu, maka diumumkanlah ke seluruh jagat dan ke seluruh bumi kita ini, hamilnya Aminah seorang bayi yang disebut nur hakiki asli. Seluruh masyarakat jadi gempar. Ngono Bu jenengan atas munculnya Rasul yang mulia. Eta-eta ana biolane. Nabi Muhammad ketika lahir semuanya bergembira, gempar. Dan Nabi Muhammad lahir, maka Abu Lahab yang nantinya memusuhi Nabi, pada saat itu budaknya dimerdekakan saking senengnya. Saking senengnya kelahiran Nabi Muhammad, budaknya dibebaskan. Hari ini kamu makan gratis, hari ini kamu merdeka, silahkan. Mau ngapa, mau apa, kamu merdeka. Saking senengnya Abu Lahab punya keponakan laki-laki bernama Muhammad yang lahir itu. Karena senengnya inilah Bapak Ibu, maka setiap hari Senin Abu Lahab siksanya diliburkan. Jadi duwe cuti siksa alam kubur. Setiap hari apa? Senin itu cuti. Jadi nek hari Senin Abu Lahab kipas-kipas, ku Selasa siksa meneh. Jadi Nabi Muhammad lahir karena Abu Lahab seneng, maka sampai kemudian Abu Lahab diringankan siksa kuburnya. Nah, apalagi kita yang sudah umatnya, kita yang sudah umat Islam, yang sudah umatnya Nabi Muhammad, lebih-lebih nanti insya Allah kita akan mendapatkan kemuliaan dari kegembiraan kita atas lahirnya junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Akhlaknya Nabi yang sejak kecil, sejak bayi itu ada, itu ternyata hebat sekali. Nabi Muhammad itu akan menyusu Halimatus Sa'diyah. Yang menyusui Nabi namanya siapa? Halimatus Sa'diyah. Itu hanya menyusu di sebelah kanan. Kalau disusuin sebelah kiri, Nabi Muhammad gak mau. Kenapa? Karena Halimatus Sa'diyah punya anak juga yang memang harus disusui. Maka Nabi Muhammad menolak. Jadi Nabi Muhammad tidak menyusu kecuali satu, seperlunya. Yang kedua, tidak merebut hak putri atau putra dari Halimatus Sa'diyah sendiri. Ada orang masih bayi, iseh abang, tapi sudah berakhlak, sudah bermoral, gak mau ambil haknya orang lain. Bayi lho niku ora gelem netek ning gone sing boten hae. Ya Allah. Nek saniki niki wis bayi-bayi saniki mbuh ora trimo bayine, pakne bayi barang. Nun sewu. Itu juga wah surano akhlake babar blas. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu bayinya belum ketika remaja. Nabi selalu berakhlakul karimah sampai beliau dijuluki oleh orang-orang menjadi Al-Amin, yaitu orang yang jujur, yang dapat dipercaya. Itu kalau nggak berakhlakul karimah tidak mungkin. Mulai remaja sudah diberikan julukan Al-Amin. Maka kalau ada nama orang, ada amin-aminnya, itu biasanya nempel Kanjeng Nabi, Khairul Amin, nempel
asmane Kanjeng Nabi. Lumayan. Biasanya Khairul Anam, Khairul Anwar. Niki Khairul Amin. Nah, niki kula bersyukur dikai jeneng wong tuwa. Mulane jenengan ngengi jeneng sing apik ning anak ben anak niku bangga. Alhamdulillah jenengku kok apik, bapak ibuku jos. Wong tuwa jenenge anak kok engkrak gitu. Anake somben dadi pegawai negeri, jadi wong top, kuliah dhuwur, S1, S2, S3 ngantek pilek kakean S gitu. Tahu-tahu namanya engkrak. Jadi mubalek. Acara selanjutnya adalah Mauidhah Hasanah yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Dr. Andes Ki Haji Engkrak. Nyelekuti mboten enak. Maka Nabi Muhammad SAW sudah berakhlak sejak remaja, bahkan sejak bayi sekalipun. Maka kemudian sampai kemudian beliau menjadi orang yang dewasa dan sampai menjadi seorang Rasul, beliau sangat-sangat berakhlakul karimah. Ada satu kisah Bapak Ibu di mana Nabi Muhammad SAW beliau ketika berada di sekitar Ka'bah, beliau tawaf, maka didapati di depannya itu ada orang A'rabi atau orang Badui, wong desa tur kluthuk. Desa kluthuk niku desa banget. Itu sedang tawaf. Dan ketika tawaf itu menyebutnya hanya ya Karim, ya Karim, ya Karim. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatufu fil Ka'bah. Nabi ketika tawaf di Ka'bah, fara'a Arabiyan yatufu biha wa yaqulu ya Karim. Ketika Nabi sedang tawaf, itu di depannya ada orang tawaf juga yang membaca apa? Ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Tawaf putaran pertama ya Karim, kedua ya Karim, terus akhirnya lama kelamaan ditirukan sama Nabi. Iki ono wong tawaf kok macane ya Karim tok, tak tutke. Nabi di belakang menirukan ya Karim, ya Karim, ya Karim. Nabi menirukan ya Karim, ya Karim, ya Karim. Lama kelamaan orang A'rabi, orang Badui ini, wong desa tadi, itu terasa ketoke ana sing ngece aku ki. Ana sing nirokke aku ya Karim, ya Karim. Mentang-mentang aku ora iso ndonga liyane. Kan doanya macam-macam toh, biasanya tawaf putaran pertama beda, kedua beda, ketiga beda. Itu dulu pernah terjadi pertikaian karena perbedaan hitungan Bapak Ibu. Ada orang nggak bisa jalan atau capek, maka dia sewa kursi roda, kursi yang digeret, didorong sama TL yang dari sana atau mutawif gitu ya, bayar berapa real. Akhirnya sama-sama menghitung, biar genap 7 kali kan harus ada hitungannya. Si ibu yang didorong itu pakai hitungan karet, gelang karet doko ning tangan kiwa, engko nek sak puteran pindah ning tangan tengen. Sementara yang dorong itu pakai hitungan buku panduan. Kalau pas muter itu ibunya suruh menirukan yang ada di buku itu. Jadi setiap satu putaran dibalik kertasnya, satu putaran dibalik lagi kertasnya. Ibunya juga punya hitungan gelang karet. Sak puteran karetnya jigo pindah ning tengen, sama-sama menghitung. Ndak taunya itu ada perbedaan penghitungan. Baru 6 kali versinya ibu tadi itu sudah selesai. Loh mas, nembe ping 7 kok wis bar. Ini orang Madura yang dorong itu. Kenapa baru 6 kali sudah berhenti? Nah, kata yang dorong, loh sudah 7 kali bu, baru 6 kali. Enggak, sudah 7 kali. Jenengan kok ngerti 7 kali? Lah saya berdasarkan lembaran tadi, buku panduan, kan ada 1 kali putaran bacanya ini, 2 ini, ketiga ini. Lah jawab ibu kula nggih duwe hitungan. Ibu hitungannya apa? Gelang karet. Setiap 1 putaran saya ambil 1, saya pindah tangan kanan. Ramene pol.
jumlahe padha 7, lembarane asline nggih 7, tapi ketemune putrane iso beda. Akhirnya otot-ototan. Bu, mbok menawi jenengan wau niku mindhahe karet kakean. Ibunya tadi nggak terima. Mungkin jenengan pas buka lembarane ketut sak klebatan. Jadi double ketumpuk ya kan. Wah, akhirnya TL-nya itu yang punya biro akhirnya ngalahi. Mas, puterke sekali lagi tak bayar, tambah berapa real. Akhirnya sing tombok tour leadernya atau mutawifnya. Memang ibu-ibu pokoknya selalu menang. Ibu-ibu tidak pernah salah. Itu pasal 1 Bapak Ibu. Kalau salah maka kembali ke pasal 1. Jadi pasal 1 ibu tidak pernah salah. Pasal 2 jika salah maka kembali ke pasal 1. Jadi menang terus pokoknya. Mana ibu-ibu ki paling akeh sing jamaah mergo menang-menangan. Jamaah paling akeh, sing rawuh paling kathah. Alhamdulillah. Senajan terkenal rakmu dengan tekan omah bapake tekon, Bu mau ngajine apa mbuh ki ini lucu apa? Lemu-lemune koyok kirun apa? Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, Nabi ketika menirukan padahal hanya menirukan tapi dianggap orang ini ngece, ki ketoke wong ngece. Maka orang Badui tadi menengok kemudian sambil berkata, ngece ya kue, tak kandake nabiku kue, ngono ya. Ngenyek kue ya, mentang-mentang aku ora iso ndonga perno-perno, tak kandake nabiku kue. Nabi Muhammad kaget, kue kok ngandake aku ning nabimu, lah nabimu ki sapa gitu. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru dengan jawaban Muhammad itulah maka Nabi Muhammad ya Allah nangis di hadapan Allah. Ada umatnya yang punya nabi, nabinya ada di depannya, sementara dia tidak sadar bahwa nabinya ada di depannya. Kalau sekarang kan mungkin lebih mudah ya, karena ada profil WA-nya, ada Facebook-nya, ada Instagram-nya, ada TikTok-nya, medsosnya ada semua, gitu. Nah, ibu-ibu mempermudah belanja, ngerti-ngerti paket, ngono kuwi. TikTok shop, Shopee shop, jangan shop lengkap. Itu dulu kalau Google Map itu, kalau sekarang Google Map kalau dulu ada mungkin lebih mudah mencari nabinya kayak apa. Pada saat itu ada yang belum tahu nabinya siapa tapi namanya sudah terdengar dan juga sudah beriman. Tak kandake nabiku kowe, nabine jenengan sinten? Muhammad. Ya Allah, maka turunlah malaikat Jibril. Fanazala Jibrilul Amin ala Nabi. Malaikat Jibril turun kepada Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, kenapa kamu menangis? Ya, apakah kamu karena disakiti oleh orang Badui? Ya karena Badui tadi begitu nengok Nabi menirukan ya Karim, dia nggak terima, Nabi dibanting Bapak Ibu. Nabi dipegang, dibanting, tak kandake nabiku kowe. Nabi Muhammad menangisnya bukan karena dibantingnya, tapi karena dia akan mengadukan halnya kepada Nabi Muhammad, sementara Nabi Muhammadnya ada di depan, dia nggak tahu. Maka malaikat Jibril bertanya, kenapa kamu menangis wahai Muhammad? Apakah karena kamu dibanting sama orang ini? Lah, tidak wahai malaikat Jibril, aku nangis karena ada umatku yang beriman kepadaku walaupun dia belum pernah ketemu dengan nabinya. Dia belum pernah ketemu dengan aku, maka aku terharu, aku jadi nangis malaikat Jibril. Masya Allah. Kemudian akhirnya datanglah malaikat Jibril kembali setelah naik, kemudian datang lagi, wahai Muhammad, ada info dari pusatnya Gusti Allah, ya lah. Dekengane pusat tok malaikat Jibril ya. Wah, Nabi Muhammad dekengane pusat, enak. Akhirnya malaikat Jibril berkata, wahai Muhammad, katakan kepada orang Badui tadi, dia cinta kepada nabinya walaupun dia belum pernah ketemu. Dia iman, percaya kepada nabinya Nabi Muhammad, tapi walaupun dia belum ketemu dengan Nabi Muhammad, maka sampaikan kepada orang Badui bahwa dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala
dan dia akan menjadi penghuni surga bersamamu. Maka dikatakan oleh Nabi Muhammad, wahai kisana Pak, jenengan into informasi saking pusat jenengan golongane wong sing mlebu surga bareng kalih kula. Orang tadi langsung ya Allah, alhamdulillah, heboh meneh. Tapi malaikat Jibril turun yang kedua kalinya dan beliau mengatakan, wahai Muhammad, sampaikan kepada orang Badui tadi, walaupun dia akan masuk surga bersamamu, tapi ada info lagi dari pusat. Bantenge jenengan dibanting itu ada hisapnya, ono hitungane. Nah, itu. Ora diloske, Nabi kok dibanting, kurang ajar gitu. Sampaikan kepada dia. Maka disampaikan oleh Nabi Muhammad, wahai orang Badui, walaupun nantinya kamu masuk surga bersamaku, tapi kamu banting saya, nanti akan dijak hitung-hitungan sama Allah gitu. Malah dia nggak takut, malah berdiri sambil mengatakan, wahai Kanjeng Nabi Muhammad, andai kata Allah nanti menghisapku hitung-hitungan kalih kula, tak jak hitung-hitungan genten. Oh nantang ya. Lu maksudnya pripun? Ngeten Kanjeng Nabi, Gusti Allah kan Maha Ghafur, Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Syakur, Maha penerima tobat. Nggih mboten? Lah kok kula banting nabine mboten sengaja mawon kok dadak diitung. Mangke mek kula itung antara gedene rahmate Gusti Allah kalih siksane Gusti Allah. Nek kula hitung kok isih gede adabe siksane, mboten usah dadi pangeran sisan. Ngono ki ya. Mantang karo Gusti Allah. Gusti Allah niku mboten kaya ngoten. Gusti Allah ki Ghafurur Rahim. Gusti Allah niku Maha Syakur nerimakno, Maha Taib, taibin, Maha penerima orang-orang yang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Kanjeng Nabi malah diceramai malahan. Akhirnya turun lagi malaikat Jibril, ya Gusti Allah wis ngeloske awakmu gitu. Ternyata Bapak Ibu, kita ini bisa ngenyang sama Allah loh, bener itu. Ada orang itu masih muda, itu yang laki itu menceraikan istrinya yang muda tadi dengan hanya kalimat ini. Ini namanya kalimat dihar, menyamakan istrinya dengan ibunya. Carane ngeten, nduk gegermu ki kaya ibuku. Dulu seperti itu saja langsung jatuh talak, dan itu diucapkan 3 kali, jatuh 3 kali. Kalau sudah jatuh 3 kali talak, maka tidak boleh rujuk. Bolehnya kalau nikah lagi dengan orang lain, bersetubuh, kemudian dicerai, baru boleh nikah lagi. Angel mboten niku. Wah angel. Itu ada perempuan yang digituin sama suaminya, ternyata hukumnya talak 3, meh rujuk mboten saged, sing wedok protes. Kanjeng Nabi, kula protes mbek Gusti Allah. Lah kenapa? Kula niku tasih enom, anak kula kalih, kula isih ayu. Lah nek kula kok mboten entuk rujuk kalih bojo kula, mangke sing ngeki maem anak-anak kula sinten? Kula nggih butuh perhatian khusus. Kula nggih tasih seneng kalih bojo kula. Nek syariate niku kok mboten saged dirubah, syariate kok tetep ngoten, saya protes Kanjeng Nabi. Kata Nabi, itu sudah ketentuan dari Allah. Udah langsung ketentuan dari Allah, Qur'annya ada. Ya, akhirnya dia lapor sama pusat gitu. Pusatnya Allah. Ya Allah, Nabi ini jenengan kandhanono gitu. Kula tasih butuh nafkah kangge anak-anak, kula tasih butuh nafkah lahir batin kangge bojo kula. Gara-gara bojo kula moni gegermu padha karo ibuku, terus jadi jatuhlah talak, maka kemudian ketika enggak bisa rujuk, maka saya protes. Ya Allah, mang jenengan kandhani nabine jenengan. Akhirnya Allah mengabulkan. Qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zaujika wa tastaqi ilallah dan sebagainya di juz 28. Nanti ibu-ibu, bapak-bapak kalau mau ngerti cerita ini, nanti dibuka Qur'annya juz berapa? 28 awal. Qad sami Allahu qaulal lati
tujadiluka fi zaujika wa tashtaki ilallah. Nanti akan ada cerita kisah tentang ini. Ada seorang perempuan didengarkan aduannya oleh Allah dan bisa berubah syariatnya. Jadi kira-kira jenengan nek rodok kabotan, ketoke kok jenengan hawane iki kudu entuk duit tapi kok suwi ra entuk duit. Nah, jajal jenengan ngeten, Gusti, kula niku butuh tenan lho Gusti. Napa iki janjane enten napa mboten dinten iki. Mang jenengan turun ke sakniki mawon Gusti, butuhe kula kathah ngeten. Dengan merintih seperti itu insyaallah Allah akan berikan kebebasan atas tanggungan kita. Allahumma. Allah itu senang ketika panjenengan merintih DP ya, seperti anak minta permen sama orang tuanya DP. Dan ketika kita minta kepada Allah, memuji Allah dulu, itu Allah senang. Walaupun Allah nggak butuh pujian, tapi akhlaknya orang yang berdoa memuji Allah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin hamdas syakirin hamdan naimin hamdaz zakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambagi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultan. Durung donga pun muji 6 kali loh itu. Alhamdulillahirabbil alamin hamdas syakirin hamdan naimin hamdaz zakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Yang keenam, ya Rabbana lakal hamdu. Belum minta apa-apa sudah muji 6 kali. Niku karo Gusti Allah diajari akhlak untuk berdoa. Apalagi kita minta kepada orang. Ini mas-mas meh njaluk rokok karo kancane, jenengan puji sik. Jenengan kok dina iki ganteng men. Padahal ada maunya, mau minta apa? Rokok. Oh lho aku ya wit biyen ngene iki estu diten iki jenengan memang terlihat ganteng banget estu. Wah, iso-iso sak pakeke kabeh Mas gitu. Kenapa semuanya? Wis pokoke padahal atine seneng dibalekke dikei rokok. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka pada saat itu kemudian Nabi memberikan kesenangan, kebahagiaan kepada orang Badui tadi kan. Orang Badui tadi merasa senang, gembira, Nabi dirangkuli, kemudian dicium. Dan kemudian wahai Rasulullah, saya terima kasih, untung panjenengan itu menirukan ya Karim, dan untung panjenengan saya banting ya Rasulullah. Kalau saya nggak banting jenengan, saya cuek saja, mungkin panjenengan tidak akan jatuh, panjenengan tidak akan diturunkan oleh Allah malaikat Jibril. Tapi dengan kulo banting kalih panjenengan, terus kulo saged ketemu jenengan. Dan alhamdulillah kulo bersama panjenengan nanti di surga. Alhamdulillah. Tapi ngeten iki ora iso dibaleni. Terus ana sahabat meh, Kanjeng Nabi jenengan tak banting sih, ora iso. Nah niki ya, inilah Bapak Ibu akhlake Kanjeng Nabi ngantos kados ngoten. Nikilah moral-moral atau akhlakul karimah, budi pekerti yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, yang kemudian dibawa ke muka bumi ini. Yang perlu ditiru dari Nabi Muhammad oleh kita adalah menjadi orang yang pemaaf, menjadi orang yang apa? Yang pemaaf. Yang terakhir ada kisah lagi, jebulane saya suwi dawa gitu. Ini saya tambah lagi sampai jam 8 kurang seperempat. Nabi Muhammad SAW pernah diajak, pernah dicaci, dimaki oleh orang namanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salmah. Ka'ab bin Zuhair ini itu dimana-mana secara masif itu ngelek-ngelek Kanjeng Nabi. Muhammad majnun, edan, terus apa? Kesurupan, Muhammad gila, wes dinyak secara masif. Akhirnya terdengar oleh Sayyidina Umar kalau Ka'ab bin Zuhair ini menghina Nabi. Maka Nabi dikawal terus oleh Sayyidina Umar, dan Sayyidina Umar kemudian berkata, Ka'ab bin Zuhair, awas, umumkan kepada Ka'ab bin Zuhair, kalau dia ketangkap saya bunuh, saya tebas batang lehernya. Dan Nabi Muhammad ternyata diam saja, mengiyakan, tumben banget gitu ya. Akhirnya mungkin saking kebangetannya, akhirnya Sayyidina Umar mencari Ka'ab bin Zuhair, belum ketemu,
sudah terdengar oleh Ka'ab bin Zuhair bahwa dia akan dibunuh oleh Sayyidina Umar. Akhirnya dia takut, saking takutnya dia berusaha supaya mengambil hatinya Nabi Muhammad, supaya memaafkan dirinya. Saking takutnya kalau di jalan ketemu Sayyidina Umar, maka kepalanya diikat oleh Ka'ab bin Zuhair, kepalanya diikat sendiri, diudeng-udeng, wabah wajah tutupi kecuali matanya saja. Datang kepada Nabi Muhammad di masjid ketika selesai sholat subuh, maka Nabi Muhammad didatangi oleh Ka'ab bin Zuhair dan dia berkata, wahai Muhammad, saya dengar ada orang mencaci kamu namanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salmah. Betul. Apa iya dia dicari oleh Umar bin Khattab mau dibunuh? Betul. Dan katanya diizinkan oleh nabinya. Betul. Wes dia sambil gemeter, ternyata diizinin. Keke aku nih kene dinta iki. Tapi dia minta, wahai Muhammad, andai kata dia berada di depanmu, kemudian dia minta maaf, kemudian dia janji akan masuk Islam, apakah engkau akan memaafkan? Dan apakah engkau akan menuntunnya masuk ke dalam agama Islam? Nabi Muhammad senyum sambil tertawa. Nek cara bahasa Nabi Sulaiman, tabassam dohika, senyum tertawa. Sebab ora kabeh senyum menunjukkan tertawa. Wonten senyum tapi sinis, jenenge menjep. Tonggone tuku gelang kalung, ketoke senyum tapi muni ngene, heleh gelang kalung apa, emas apa, emas kok warnane semu-semu abang kayak tembogo ngono nggih. Emas sekarang lagi naik lho Bu, nggih. Nggih. Jenengan mantuk napa ngerti? Nah, kula ngerti wong wingi bar lewat teng Kranggan, kula mampir teng Bali, Selendang, Pendowo, Semar, Gajah. Lapo tekan kono balekno gitu. Lumayan ana sing dibalekno. Nggih. Nah, tabassam dohika. Nabi senyum sambil apa? Tertawa. Saya akan maafkan kalau dia minta maaf, dan saya akan kawal dia untuk masuk ke dalam Islam. Wah, saking senengnya Ka'ab bin Zuhair, maka dibukalah penutup kepalanya dan dia mengatakan, wahai Muhammad, ana Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salmah. Sayalah yang namanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salmah dan yang mencaci dan memakimu. Hari ini aku minta maaf kepadamu wahai Muhammad, dan saksikan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam karena dimaafkan oleh Nabi Muhammad, akhlaknya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Maka yang perlu kita tiru dari Nabi Muhammad adalah kita menjadi orang yang gampang untuk memberikan maaf, insya Allah. Ojo muni ngene, oh rata maaf ke ngantek jambul wanen. Saya pernah sering dengar aja, wong ngantek jambul wanen tetep aku ra maafke. Ada lagi yang gini, yo tak maafke tapi proses hukum tetap berjalan. Yo tak maafke tapi nek kon lali aku ra iso. Yo memang susah, kalau melupakan itu susah, tapi ndak usah diomongke, nggih. Berusaha supaya kita memaafkan. Sing wis yo wis, sing durung no baleni. Hati-hati gitu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin hamdan naimin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam. Wa khina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darussalam. Tabaraka rabbana ta'ala ya dzal jalali wal ikram ya muqallibal qulub tsabbis qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma khtim lana bil islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, mohon maaf pencak silat ning surga pura menawi lepat nyuwun pangapura. Pak Taufik nganggo kopiah, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.